Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan melangsungkan debat oleh KPUD pada Jumat 13 Januari 2017. Ini adalah lobi di mana mereka nanti akan turun di sini kemudian langsung transit ke ruang VVIP barulah menuju ke Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta. Memang ruang Assembly Hall ini mencakup 3.000 orang, namun khusus untuk debat ini hanya diperuntukkan bagi 700 orang saja, di mana setiap para pendukung pasangan calon hanya dijatahkan sebanyak 100 orang. Nanti pun tempat duduk untuk acara akan dibagi menjadi 5 saf, di mana 3 saf di bagian tengah diperuntukkan bagi pendukung pasangan calon, serta di bagian pojok kiri dan pojok kanan merupakan undangan dari KPUD. Selain itu nanti ketika acara berlangsung bagi para pendukung yang tidak mempunyai undangan tidak dapat memasuki wilayah Hotel Bidakara ataupun melaksanakan nobar karena nanti tidak akan disediakan berbagai macam seperti platform TV ataupun videotron. Selain itu nanti dari pihak hotel juga memberitahukan bahwa akan ada pengamanan dari pihak polisi yaitu dari Polsek Tebet Jakarta Selatan sebanyak 100 hingga 300 orang. Pengamanan ini pun memang ada di dalam hotel maupun di bagian sekitaran hotel. Dari Jakarta, Minanti Rohanta, Indonesia Metro TV. Puluhan ribu PNS di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Kudus, Jawa Tengah hingga saat ini belum mendapatkan gaji yang seharusnya mereka terima setiap awal bulan. Ya, menurut informasi keterlambatan terjadi karena kebijakan baru terkait peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Puluhan ribu PNS di lingkungan Pemda Ciamis, Jawa Barat sepertinya harus sabar untuk mendapatkan gaji bulan Januari ini karena sampai saat ini mereka belum juga mendapatkan gaji. Keterlambatan gaji di awal tahun 2017 ini menurut Bupati Ciamis ternyata bukan karena ketiadaan uang, namun karena adanya kebijakan baru terkait PP nomor 18 tahun 2016 karena adanya perubahan struktur. Sehingga terjadi pemecahan beberapa dinas lama menjadi dinas baru. Konsekuensinya terjadi rotasi pejabat serta staf di kantor yang baru, namun susunan ini ternyata belum dilaporkan ke Bupati, sehingga pihaknya kesulitan untuk melakukan pembayaran gaji. Dan sampai hari ini belum ada yang mengajukan terutama di SKPD yang baru mengajukan gaji karena ya itu sebuah keuangannya udah ada tapi belum siap, bendaharanya belum dibentuk gitu ya. Hari ini saya perintahkan harus selesai, Senin harus sudah bisa. Selain di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebanyak 7.681 PNS di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hingga kini juga belum menerima gaji karena adanya PP nomor 18 tahun 2016. Menurut Joko Triyono, selaku Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemkab Kudus, selain adanya PP nomor 18 tahun 2016, juga masih belum selesai penyusunan organisasi. Dari Ciamis dan Kudus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News on the Spot. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memastikan ada 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2017 akan mengikuti debat terbuka yang akan digelar esok hari. Apa saja kemudian persiapan yang dilakukan oleh KPU? Kita bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Said Kutub yang akan melaporkan persiapannya dari kantor KPU DKI Jakarta. Nori, apa saja yang dipersiapkan oleh KPU Jakarta jelang debat yang akan dilakukan besok? Ya, Carlos, menyambut debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan dilaksanakan esok hari di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, bahwa KPU DKI Jakarta sudah melakukan berbagai persiapan dan informasi yang kami terima dari anggota KPU DKI Jakarta yaitu Dahlia Umar bahwa berbagai persiapan itu sudah dilakukan mulai dari teknis hingga dengan materi yang akan disampaikan pada debat perdana esok hari. Dan informasi yang kami terima bahwa tema debat yang akan dilaksanakan pada esok hari adalah terkait dengan ekonomi, sosial, transportasi dan juga pendidikan, di mana nantinya tema besar ini juga akan lagi dipecah ke beberapa bagian. Di antara adalah mengenai kesenjangan sosial dan juga kesenjangan ekonomi, termasuk juga penataan tata kota DKI Jakarta, termasuk juga mengenai bagaimana cara para kandidat ini mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta, mengingat banjir selalu menghantui wilayah DKI Jakarta kapanpun juga. Dan selain itu juga ada beberapa hal lagi yang menjadi fokus nanti dalam debat esok, yaitu terkait dengan bagaimana
bagaimana cara kandidat ini bisa menyelesaikan mengenai masalah yaitu penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta, mengingat berdasarkan data BPS sampai bulan September 2016 bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta mencapai 3,75% atau meningkat sebesar 0,14 poin dari periode sama pada tahun 2014. Dan tentunya dari debat ini nantinya para kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur ini harus bisa memberikan solusi terbaik bagaimana cara mengurangi penduduk miskin di wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga terkait dengan masalah banjir, mengingat setiap tahunnya bahkan pada awal tahun selalu ada masalah banjir yang muncul di wilayah DKI Jakarta, termasuk juga berdasarkan data dari Bappenas bahwa permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta selalu mengalami penurunan sebesar 10 sampai dengan 11 cm per tahunnya. Itu pula yang menjadi salah satu masalah utama nantinya yang akan diangkat oleh penyelenggara untuk agar para kandidat ini bisa memberikan solusi terbaik bagaimana cara mengatasi permasalahan agar permukaan tanah di DKI Jakarta akan tetap stabil, termasuk juga meminimalisir terjadinya banjir. Dan selain itu Carlos, nantinya juga dalam pelaksanaan debat perdana yang akan dilaksanakan pada esok hari juga akan dihadirkan beberapa panelis, di mana panelis ini juga berasal dari beberapa kalangan, baik juga praktisi dan juga akademisi terkait dengan pihaknya yang menguasai dengan tema pada esok hari yang akan diangkat. Selain itu juga untuk keamanan, Carlos, bahwa pada esok hari pihak penyelenggara juga akan menyediakan yaitu ratusan personel aparat keamanan, di mana pada esok hari keamanan yang akan bertanggung jawab adalah Polda Metro Jaya, termasuk juga nantinya saat penyelenggaraan yaitu pada esok malam untuk acara penyelenggaraan ini untuk masyarakat ataupun juga penonton yang bisa masuk ke dalam juga terbatas, di mana satu kandidat hanya boleh membawa maksimal yaitu 100 pendukung. Itu artinya akan ada sekitar 300 pendukung yang boleh masuk ke ruangan debat esok hari, termasuk juga undangan dan juga masyarakat juga boleh datang untuk menonton langsung, namun jumlah kapasitas atau kursi yang disediakan sangat terbatas, sehingga apabila di dalam ruangan sudah penuh maka tidak boleh ada masyarakat yang bisa menonton di dalam dan hanya bisa menyaksikan kelangsungan debat ini melalui saluran televisi yang telah disediakan oleh KPU DKI Jakarta. Dan juga diharapkan juga dengan adanya debat perdana ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat, termasuk juga pemilih nantinya yang akan memilih pada bulan Februari mendatang untuk bisa menyaksikan langsung sebenarnya seperti apa kemampuan dan juga integritas dari para 3 kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Carlos. Baik, Nori Utari, kita tentu saat ini sedang menunggu tidak lebih dari 35 hari ke depan kita akan ada Pilkada DKI Jakarta. Selain kemudian persiapan debat yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, persiapan apa saja misalnya menyangkut surat suara, sejauh mana persiapan KPU DKI Jakarta dalam menangani hal ini? Ya, Carlos, informasi yang kami terima dari anggota KPU DKI Jakarta yaitu Dahlia Umar bahwa saat ini produksi surat suara sedang dalam proses, yaitu ada sekitar 7,2 juta surat suara yang sedang diproduksi, ditambah dengan 2,5% surat suara tambahan sebagai cadangan, dan ditargetkan nantinya pada tanggal 18 Januari mendatang surat suara itu sudah selesai dicetak dan nantinya akan langsung didistribusikan ke titik-titik tempat pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang, dan diharapkan juga nantinya pendistribusian ini juga akan didampingi oleh aparat keamanan untuk menjamin bahwa tidak ada surat suara yang kosong ataupun surat suara yang bocor saat pendistribusian ini. Carlos. Kita berharap bahwa persiapan KPU DKI Jakarta ini kemudian berhasil untuk mensukseskan Pilkada tanggal 15 Februari 2017 nanti. Nori Utari, terima kasih atas informasinya dari kantor KPU DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, 3 pasangan calon mengaku percaya diri menghadapi debat publik pertama yang digelar KPUD DKI Jakarta. Ya, setiap pasangan calon mengaku sudah memiliki strategi untuk menghadapi pertanyaan dari para panelis. Persiapan matang dilakukan paslon nomor 1 Agus Yudhoyono.
Menghadapi debat perdananya, ia telah berkonsultasi dengan sejumlah pakar, mengkaji solusi dan program yang dibutuhkan masyarakat Jakarta. Tapi harus disikapi bahwa debat ini menjadi bagian dari totalitas upaya, strategi, dan hal-hal yang saya lakukan setiap hari bersama-sama rakyat. Jadi saya anggapnya demikian, debat bukanlah segalanya, saya anggap itu penting tapi bukanlah segalanya. Bagi saya yang segalanya adalah bertemu langsung dengan rakyat seperti ini. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat menyatakan tidak melakukan persiapan khusus. Alasannya tinggal melanjutkan program yang telah ada. Adu program, adu gagasan, adu ide, adu visi dan misi, serta adu kapasitas dan integritas seseorang. Ini loh ya. Kemudian orang bisa tahu, masyarakat bisa tahu. Karena saya yakin nanti pada saat debat itu sebagian besar warga Jakarta akan nonton loh. Sandiaga Uno, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 menyatakan pasangannya sudah mumpuni berkaitan dengan topik yang diajukan. Kami akan mengkhususkan diri untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang akan menghadirkan sebuah inovasi dari tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan yang paling penting menurut saya adalah memastikan bahwa birokrasi kita birokrasi yang efektif, efisien, melayani, dan birokrasi bukan yang semakin hari semakin menghadirkan masalah di Jakarta. KPUD akan melangsungkan 3 kali debat publik yang bisa menjadi kesempatan adu gagasan antar calon dalam satu panggung. Tim Liputan Metro TV.